Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Ya Habib ya Muhammad, Ya Rusal Hofiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Salawatullahi alaik. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hirdan membersamai satu sholawat ya, mengantar ke sesi awal ya Mas Kuku ya, Mas Karyanto juga malam hari ini. Bersama-sama di depan kita telah hadir ada Mas Rizky, salah satu pengamat kenegaraan saat ini pengamat negara dan sosial juga. Sebelahnya ada Mas Febri, ini pemerhati sosial, pemerhati filosofi, dan banyaklah sebetulnya sih penggali filosofi juga. Ini banyak sebetulnya, tapi nanti bisa perkenalan langsung. Dan sebelahnya ada Bapak Hilmi, salah satu tokoh masyarakat dan Kadus 1 ya di Desa Karanggintung. Alhamdulillah bisa membersamai malam ini di JS Oktober. Di awal-awal topik apa ini Mas Karyanto yang bisa dilempar ke teman-teman semua, atau bisa tentang ya Mas Kuku. Mas Kuku ya, yang Mas saat Kuku. ini beberapa pergerakan perjalanan ya banyak ya, belusukan ya. Mungkin Saya atau beliau bertiga ini? Mas Kuku dulu ya. Iya, nanti baru diarahkan monggo. Ya nanti boleh digilir nanti ya. Ya bahwa kalau saya pribadi di ruang lingkup organisasi baik Karang Taruna maupun asosiasi UMKM begitu ya, Mas Rizky, Mas
Febri maupun Pak Kadus Hilmi, bahwa hari ini semua pandang mata itu tertuju kepada kamu, yaitu UMKM gitu. Iya, kamu. Apa nih? Artinya sekarang apa saja di lini kebijakan pemerintah itu mata pandang tujunya itu kepada sektor UMKM. Kalau bicara soal pemulihan ekonomi nasional gitu ya, itu salah satunya memang yang paling disasar adalah UMKM, karena memang ini bukan tanpa latar belakang ya, karena memang atau mungkin urutannya Mas. Kalau kemarin kan ada ya tidak lepas dari yang tadi itu sebutkan mata pandang UMKM kan ada bantuan 2.400.000 itu ya. Oh iya betul. Kayak kemarin ada bansos, kemudian tentang COVID juga untuk pemulihan ekonomi di tingkat kalangan bawah. Kemudian ada bantuan yang jam sostek ya, yang gaji di bawah 5 juta. Kemudian BPJS ketenagakerjaan. Ya, kan bagi yang tidak kerja, kemudian tidak memiliki maksudnya kalau sekolahnya SKTM lah, keterangan miskin atau kan tidak dapat gitu kan. Kemudian UMKM sebagai pelaku yang usaha gitu kan, jadi tahapan selanjutnya untuk pemulihan ekonomi ya. Jere. Betul. Ya, bahwa kalau kita boleh menyampaikan pengusaha UMKM ini kan berarti bagian dari masyarakat yang dia bisa hidup dengan mandiri gitu. Artinya dengan ini adalah kelompok masyarakat yang bisa menghidupi dirinya sendiri kan begitu. Berbeda dengan ASN gitu ya. Ini ada ASN tingkat desa ini. Apa ASN? Pak Kadus ini. Ya? Oh bukan ya. Ya. Tapi artinya nasibnya sebagaimana ASN ya Pak Kadus ya. Nah, ini saya pribadi menemukan nalarnya gitu loh. Kenapa kok kemudian diperhatikan? Karena ini kan bagian dari masyarakat yang jumlahnya cukup dominan dan ini bisa menghidupi diri sendiri. Orang perlu nunggu gajian sekang pemerintah gitu loh. Nah, maka coba bayangkan kalau sekian banyak bagian dari masyarakat kita yang menjadi pengusaha UMKM ini kemudian lesu begitu ya, tidak bisa bertumbuh atau tidak bisa bertahan menjalankan roda usahanya, tentu ini efek panjangnya akan mengerikan gitu. Artinya negara itu ya? Iya, sekian banyak jumlah masyarakat yang tadinya bisa survive hidup dengan mandiri, dengan dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri, kok kemudian sampai tidak bisa berpenghasilan, lesu karena suatu keadaan makro ya otomatis kerawanan sosial akan muncul. Tidak hanya dari diri si pengusaha UMKM, tapi juga siapa yang terlibat di sisi-sisinya ya kan, para tenaga kerja, anak istrinya ya kan, apalagi yang mungkin istrinya lebih dari satu ya kan. Ini cerita yang lain ya. Nah, ini efek panjangnya kan akan merepotkan negara begitu. Wis kayak ditulungi dhisik kebiasaannya BNS sih bisa bertahan hidup. Ya, menurut juga yang saya baca salah satu kunci kenapa negara kita masih tetap bisa bertahan, tidak seperti kemarin kan kabar Singapura bisa itu menjadi dengan adanya pandemi ini, dengan social distancing, kemudian orang berkerumun dibatasi, itu kan kayak Singapura, Korea yang negara industri kan sangat terancam sekali. Ya. Sementara kenapa di sini masih stabil? Ya tetap ada penurunan, tetap tapi penurunan. Lebih aman katanya karena kita ekonominya ditopang oleh UMKM, jadi usaha yang kecil menengah itu seperti itu. Jadi bayangkan kalau perusahaan besar kemudian kok dibatasi dalam hal produksi, orang berkerumun tidak banyak, kemana kayak rokok itu kan, ketika dalam satu shift ada sekian ribu orang dalam jam di shift yang sama, kemudian ada pembatasan, berarti kan produksinya berkurang. Ya, otomatis. Seperti itu. Bahkan negara-negara industri pasti kurang lebih seperti itu ancamannya. Berbeda dengan UMKM kan
tingkat kerumunnya tidak menjadi sebuah ancaman yang berarti gitu, tetap pasti bisa jalan baik. Seperti itu. Yang ya kalau dibandingkan perusahaan besar seperti itu. Nah makanya kemarin dari sekian sektor itu memang cenderung sedang fokus memberikan support kepada UMKM, termasuk terakhir yang saya ikuti itu PT KAI juga termasuk memberi support dalam urusan dituliskan atau disampaikan oleh Nahdlatul Muhammadiyin ya beberapa bulan yang lalu. Aslinya itu kan negara itu kan harusnya menyediakan lapangan kerja, kewajibannya ya kan. Itu yang disebut sektor formal. Gini ngarep langsung serius gitu. Atau memang keadaan negara sedang serius ini ya? iya. Ya tidak apa-apa lah ya. Nah, tetapi kan negara tidak mampu ya. Nah, untung masyarakat Indonesia temua-temua kan. Alah wis ge, nek ngenteni bagian lapangan kesuwen ge. Ayo pada gawe lapangan dewek-dewek raketang cilik gitu kan. Nah, kemudian itulah yang kemudian lahir menjadi UMKM atau yang disebut sektor pekerjaan informal gitu ya. Jadi sebetulnya kalau semakin banyak porsi UMKM kudune ini kegagalan, bentuk kegagalan. Kalau pemerintah yang rumangsa ya satu izin, yang kedua berterima kasih kepada rakyat kan itu kan. Itu satu hal mengenai UMKM. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi Mas Kukuh menyampaikan banyak sekali bantuan-bantuan gitu ya. Nah, itu juga hal yang menarik. Tinggal nanti kan dikalkulasi lagi itu seberapa banyak gitu kan. Misalnya untuk PLN itu 50 triliun, untuk Jiwasraya 22 triliun gitu kan. Untuk Mas Karyanto 2,4 juta. Besi ngantri. Belum tentu. Iya, konon katanya rekening ATM Bank BUMN itu pada ngantri ya Mas. Ngantri cek saldo. Lah itu juga itu sebuah fenomena gitu. Mudah-mudahan nah, tentu Mas Febri ini punya potret lebih banyak, mungkin memotret di ATM yang ngantri itu. Cek saldo, urung metu gitu kan. Nah, itu artinya itu sebuah sudut pandang kecil mengenai UMKM ya gitu. Kalau kita dari sisi pandang rakyat wis bangga, bersyukur, hebat gitulah, top gitu ya. Saya rasa itu mungkin Mas Hilmi, Mas Febri mungkin untuk nyambung dulu ya. Jadi ada jurnal Nahdlatul Muhammadin, itu ada beneran? Oh berarti saya benar-benar baru tahu ini ya. Jadi maksudnya mengikuti wacana dan ilmu pengetahuan dalam caknun.com saja belum selesai ya, masih keteteran. Nah ini ada jurnal Nahdlatul Muhammadin ya. Ya berarti luar biasa ya, jos mantap. Ditambahi maning kungkume Mas. Gimana? Kungkume ditambahi, oh, kungkum. Kalau tirakat. Megis paratakstik Megis ya. Terus yang Sabana itu masih ada ya? Masih lanjut ya? Iya masih, itu kan setiap tanggal 5 itu kan. Luar biasa, berarti Sastra Liman namanya. Teman-teman kita di sini berarti sangat ya Maya memang kaya, cuma kita kan terlunta-lunta gitu ya. Akses kita terhadap sumber itu apa mau aku tok ya? Ya sumbernya berlimpah, cuma kuota kita terbatas. Nah, itu maksudnya ya. gue. Apa Mas Ilmi? Tikus mati di lumbung padi. Nah, itu. Tikus sekarat urung mati urung lah. Kemudian mengenai tadi Mas Kuku ngomong pemulihan ekonomi ya. Ya, terlepas dari trending topik kita hari ini kan di media massa itu kan yang itu ya, Omnibus Law ya. Nah dari perspektif pemerintah itu kan karena salah satunya ya untuk itu kan pemulihan ekonomi, karena memberi karpet merah kepada investasi, investor. Nah
karena tangan saya juga gatel ya, ada huru hara seperti itu ya, jadi sesuai dengan kiblat saya kan Pak Toto Raharjo ya, jadi saya pengetahuan akses terhadap perundang-undangan itu kan tidak dalam, cuma kan karena marjab saya Pak Toto itu agak resisten, kemudian saya juga sedikit-sedikit posting ya di medsos, kan aktivis medsos. Nah, gara-gara posting posternya Pak Toto itulah kemudian saya banyak kehilangan jamaah gitu ya. Apa kenapa Mas? Alasannya Mas? Apa yang Ya intinya poster yang itu apa? Sing nyapu sawah apa itu? Semakin mudah menyapu sawah. Di Instagram itu loh, semakin mudah menyapu sawah gitu loh. Oh iya. Terus. Nah, ya jane ya itu jamaah lah ya. Kehilangan teman gitu loh. Hubungannya sedikit retak. Padahal di satu sisi Pak Toto kan untuk seringkali mengajak untuk bebrayan agung ya. Bebrayan, tapi kemudian hari-hari ini, akhir-akhir ini saya sering kehilangan rekan. Saya juga kadang-kadang ya heran teman-teman saya itu keterikatan mereka dengan Mahir itu sangat temporer ya, tergantung suasana hati mereka. Saya punya teman dulu itu suka posting video pendek Cak Nun gitu loh. Video itu sangat menyentuh. Karena saking menyentuh saya juga sempat minta dikirimi video itu. Video yang kata-kata terakhirnya itu wa'tasimu bihablillah. Artinya apa Mas? Berpegang teguh di tali Allah. Iya. Tes sih Mas Febri ini. Iya bocah kok seneng Cak Nun ya. Tapi itu dulu. Kok sekarang enggak? Setelah saya cek, oh jebule karirnya wis naik. Berarti gimana enggak dong? Seneng Cak Nun kan mumet ya. Nah itu Realitas kayaknya Mas. ya itu realitas. Kemudian ada juga teman yang aku nggak tahu dia itu punya perhatian dengan Mak Iya. Kemarin-kemarin di status WA-nya juga ngutip Cak Nun yang itu loh, yang video pendek yang Sengkuni itu, yang padahal penderitaanmu itu belum. Nah, loh, ki bocah kok tumben ngutip Cak Nun ya. Nah, itu kan ada yang ijik-ijik ngutip Cak Nun, ada yang gara-gara aku posting posternya Pak Toto malah jadi hubungannya retak. Ya sebenarnya sih retak nggak masalah buat saya, asalkan lo diobrolin, kok rasa nengaronnya kenapa? Lo dinalar gitu loh ya, belak-belakan aja nyong sing perspektifnya keliru atau sing ngepriwe aja ijik-ijik kok. Nah, kok sing filosofi semending. Ya itu tadi, hari-hari ini aku agak sedih karena kehilangan banyak jamaah gitu ya. Ya mungkin ada cerita sedikit lain dari Mas Hilmi. Iya nih teman-teman, mungkin Sedih be, asing batir ya. sedih be menertawakan kesedihan ya. Kalau mungkin dari saya ini terkait UMKM ya, kalau mungkin beberapa teman yang bergiat itu merasa sebenarnya kebingungannya masalah daya beli. Jadi memproduksi ide sih ya wis ana dari masalah sing tuku dari sing urung ana itu. Nah, kebetulan di tempat saya lagi rame yang teman-teman main di kayu Mas, di furniture kayu ya.
interior terus dan lain-lain. Kita coba lagi scale up, dinaikkan skillnya biar bisa sampai bikin carane nganggo komputer lah. Zaman sih jenenge CNC apa ya, komputer numeric control apa itu. Jadi bikin pola terus ngrajine nanti mau pakai pemrograman gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu upaya kita yang teman-teman itu juga biar dapat pasar yang lebih. Kenapa? Iya, bisa pakai laser, bisa pakai bor gitu, nanti bisa ukir gitu. Nah, sebenarnya upaya biar naik kelas sebenarnya sih Mas. Kalau selama ini mungkin kelemahan di UMKM kan itu ya, kita bisa memproduksi stripping apa gitu sebenarnya? Singkong, stripping bolet apa mundul. Ini stripping seperti ini tapi selamanya dijual kemasannya ya biasa baik dan segmen pasarnya pasti segitu-segitu aja. Nah, itu kan sebenarnya sebuah kelemahan kita ya di UMKM. Tapi gimana bisa naik kelas? Wong stripping bolet pada base stripping bolet tapi bisa dikemas, didolen ning Alfamart regane lebih larang, itulah. Mungkin PR dari teman-teman yang pendamping ke situ sebenarnya Mas. Mengakseskan pasar lebih luas. Aja nek didol maring wong kaya dewek maning ya kayak teman-teman di kayu sebenarnya seperti itu. Misalnya nggawe dolanan kiye wis nggawe meja nemen-nemen tapi yang beli 600.000 wis ngenyang gitu loh, padahal kan melas. Padahal kalau kita bisa mengakseskan pasar naik lagi sebenarnya dijual 2 juta ke orang kenyang, malah menghargai proses kreativitasnya, idenya gitu. Dan punya uang gitu kan. Nah, itu sebenarnya pendamping harusnya sampai ke situ. Si harapannya seperti itu. Nah, yang teman-teman lakukan sebenarnya lagi ke arah situ ya, semoga lancar dan kita bisa dapat pasar yang lebih baik. Aslinya kan akeh wong sugih sing bisa tuku produk kita dan apa ya dengan harga yang lebih kan daripada kayak dewek-dewek ya lah, tuku barang ngenyang, tuku kayak isi kelarangan itu kan. Kalau kita memasarkan produk dan konsumen kita masih bilang kemahalan, itu ada teori bilang ya berarti itu bukan segmennya kita. Segmennya kita dinaikin lagi. Nah, itu menemukan akses segmen itu yang saya rasa menjadi PR teman-teman, harusnya seperti itu. Mungkin gitu ya Mas Rizky. Ya, menambahkan sedikit berarti artinya apa yang disampaikan Mas Hilmi tadi ini menguatkan pendapat bahwa support terhadap UMKM itu masih perlu banyak gitu ya Mas ya. Apa yang diutarakan Mas Koko di awal tadi yang kelihatannya sudah begitu banyak itu masih belum seberapa ternyata ya. Tuh, jadi satu tadi dari sisi kalau yang saya sampaikan tadi awal kan porsi antara perhatian berarti apa ekonomi makro ya Mas Febri ya maksudnya ya. Terhadap perusahaan besar itu berapa triliun sih, terhadap UMKM berapa. Nah, itu satu sudut pandang. Mas Hilmi menyampaikan tadi dari sisi kebutuhan UMKM itu real ya, di lapangan memang prakteknya seperti itu. Itu orang biasa yang melakukan ya, sesuai tema malam hari ini. Ternyata kebutuhan untuk scale up belum tercover oleh proses pendampingan yang ada gitu ya. Nah, itu jadi memang kalau saya nambahkan satu lagi, kalau hitung-hitungan anggaran itu ya Mas, yang namanya perusahaan itu mau kecil mau besar itu kan ada unsurnya divisi operasional, ada divisi marketing gitu ya. Nah, kalau UKM itu kan mampunya kan di operasional ya, produksi. Tidak mungkin kalau misalnya baru pengrajin kayu pemula dia punya budget iklan majalah FBH sekian juta, nah pasti tidak ada. Nah, pertanyaannya bantuan presiden yang tadi disampaikan Mas Karyanto itu mengcover sisi mana? Production cost apa sampai marketing gitu kan? Apa nggak nyicil utang sih wingi tok baru nutup gitu kan? Nah itu jadi itu tawaran sudut pandang ya Mas Koko ya. Tapi mungkin kita jeda dulu ini biar nanti tidak semakin tegang ya Mas, karena suasana di luar cukup tegang gitu. Kita jangan saling berbantah-bantah dulu ya, kita mungkin jeda dulu ya. Saya perlu merespon ya Mas Hilmi. Untuk harus meluruskan itu ya. Membantah atau meluruskan. Ini kaitan agar clear begitu. Wih. Betul.
Jadi selama ini memang kalau dari sisi pemerintah itu masih sangat terbatas. Maka hadirnya asosiasi UMKM ini sangat dihorekan begitu oleh pihak pemerintah. Sebuah jawaban atas. Iya, sebab apa? Karena betul apa yang tadi disampaikan Pak Kadus ini sudah dalam agenda saya begitu. Iya betul. Bahwa ini satu bicara soal legalitas usaha. Ini kalau stripping singkong ini harus masuk ke pasar modern, dia harus sudah setidaknya ya packaging bagus, PIRT dan seterusnya. Ini kami tempuh. Artinya di awal organisasi, nah ini juga perlu dipahami teman-teman, sebab ini masih di awal, kami sedang dalam penguatan kelembagaan. Yang pertama ini kami memang sedang mengobservasi semua produk anggota. Teman-teman anggota sedang kami observasi, kemudian mana-mana yang perlu disupport dalam urusan kemasan, perizinan, termasuk market ya, itu sedang memang kami petakan semua. Bahwa pola-pola pemasaran juga sedang kami coba skemakan ya, termasuk masuk ke pasar modern. 1-2 pasar modern besar waralaba itu sudah intens komunikasi dengan teman-teman pengurus. Bahkan kemarin sebetulnya ada agenda kegiatan itu sosialisasi tentang kurasi produk untuk masuk ke pasar modern. Hanya saja sebab ada edaran Bupati terakhir sehingga itu belum terlaksana. Kemudian kaitannya dengan masuk ke media sosial ya, ke komunikasi virtual, ini juga termasuk terakhir kami komunikasi dengan Pak Wakil Bupati misalnya. Beliau sudah merelakan akun Instagramnya nanti 1 pekan sekali menampilkan produk UMKM. Itu sebagai salah satu pola untuk meningkat dalam wilayah pasar gitu ya. Saya kira itu bahwa setidaknya 3 agenda besar teman-teman yang perlu saya sampaikan gih. Bahwa 3 agenda besar yang sedang kami rencanakan adalah 1 di wilayah peningkatan kapasitas, baik ini SDM maupun sisi usaha. Ini di sekian program pelatihan sudah kami rancang. Kemudian pada agenda besar kedua adalah ini kaitan dengan legalitas serta akses pembiayaan. Ini juga sudah kami jalin kemitraan dengan sekian lembaga. Kemudian yang ketiga adalah agenda termasuk utama itu promosi dan pemasaran. Nah, saya kira apa yang disampaikan Mas Hilmi itu sudah dalam agenda, tinggal nanti kita ketemu saja titik temunya dan sabar. Berarti ini Mas Karyanto, masuk harapan dari Mas Hilmi kan UKM naik kelas sedang digarap ya, digodok ya. Betul. Bahwa nanti ada packaging, ada marketplace, nanti ada UKM center dan sebagainya sudah disiapin ya. Sudah. Ya artinya bahwa seperti tadi kritik Mas Rizky, program-program yang dari pemerintah ya memang kita pahami bahwa hanya di satu frame sisi saja gitu. Maka yang paling mudah dilirik adalah urusan modal kan gitu. Maka pemerintah menggulirkan sisi itu. Nah kemudian kami di wilayah asosiasi ini yang kemudian mengkreasikan di kebutuhan yang lain untuk membantu teman-teman UMKM naik kelas. Monggo Mas Naim. Luar biasa apa yang dijelaskan oleh Mas Koko. Monggo. Ini ada respon langsung dari Mas Fikri. Monggo Mas. Oke.
wajahku udah kelihatan belum di kamera? Yes. Oke, Mas Kuku. Pertama, terbentuknya sebuah asosiasi UMKM adalah sebuah langkah baru yang mudah-mudahan memberikan sebuah progresivitas dan eskalasi. Eskalasi Kuku. Luar biasa. Gini, mungkin salah satunya selain akses modal, kemudian diberikannya jalur pemasaran, kemudian saya rasa satu hal yang harus dipahami juga bagaimana merubah pola pikir atau mindset. Kayak misalnya tadi aku ambil sampel gimana Hilmi ada tukang kayu coba produksi dan aku rasa banyak variabel ya, banyak faktor. Pertama memang salah satunya perangai dari pasar. Kalau ngejarnya target pasarnya di lingkungan pasar menengah ke bawah, ya pasti ujung-ujungnya begitu. Kita akan ketemu lagi dengan orang yang sudah dikasih harga murah aja masih ngenyang, masih nawar. Kemudian di sisi lain juga itu kan kalau ngeliat dari psikologis pasarnya ya, kita mau nembak di pasar di level mana. Kemudian dari psikologis si produsen juga, bahwa untuk masuk ke level pasar yang lebih tinggi itu butuh kapasitas atau kapabilitas branding yang lebih baik. Nah ini yang saya rasa kesadaran para produsen itu belum nyampe ke situ. Belum nyampenya gimana? Dikiranya bikin sebuah packaging, bikin sebuah branding, bikin sebuah membangun perspektif orang bahwa ini adalah barang yang berharga, barang yang punya nilai jual baik. Itu belum nyampe ke situ. Karena gini, saya udah bukan 1-2 kali ketemu ya, karena aku kan bermain di ranah itu ya, di ranah desain, di ranah visual. Itu sampai kafe yang cukup besar lah, punya kawan, mungkin karena merasa kawan juga ya kan, Pak bikin ini dong, Mas bantuin bikin, kita coba rebranding kafe ini karena lagi ngedrop katanya pendapatannya. Oke, saya bantu, saya minta bantu di branding, dia bilang gitu. Oke, bantu. Butuh apa aja? Butuh foto, butuh video. Oke, siap, foto, video. Buatkan press listnya ya. Oke, saya buatkan penawaran. Udah jadi nih penawaran. Saya buatkan itu penawaran 1,5. Padahal di Jakarta untuk bikin sebuah buku menu ya, buku menu loh, foto makanan, food fotografi sampai menu itu bisa mengeluarkan budget sampai 5 juta. Menu ya, fotonya yang profesional, layoutnya yang profesional itu butuh sampai 5 juta. Di Purwokerto sama kawan ya, saya cuma kasih harga 1,5, udah tak kasih foto ya, tak kasih video juga. Mas budgetnya nggak segitu. Berapa? 200.000 dibilang. Kurasa ini selain kita bermain di level pasar yang menengah ke bawah, atau ya mungkin nggak tinggi juga, bukan menengah ke atas juga, menengah ke tengah mungkin ya. Itu juga pola pikirnya si produsen ini juga belum bisa menghargai, belum bisa mengapresiasi kapasitas orang, kapabilitas orang-orang yang dibutuhkan untuk bisa naik level. Nggak mikir itu gimana caranya bikin foto bagus, nggak mikir alatnya berapa, nggak mikir kameranya, lensanya, lightingnya untuk bisa memproduksi sebuah visual dari produk yang baik itu belum nyampe ke situ. Nah, saya rasa pemahaman ini juga harus disampaikan ke teman-teman produsen bahwa untuk bisa mencapai ke level pasar menengah ke atas itu nggak bisa kalau mau jualannya pakai cara yang cere-cere gitu. Ya mesti dioptimalkan semuanya. Bahwa kita sering dengar ada harga bawa rupa gitu. Harga bawa rupa. Ya cobalah kalau makanan itu difoto cuma pakai HP, nggak paham tekniknya, nggak paham aturannya, nggak paham golden ratio, nggak paham perspektif konsumen, ya gimana mau naik level, gimana mau coba jualan ke level pasar yang lebih tinggi, ya berat gitu. Saya rasa itu jangan cuma menitik beratkan kayak Hilmi tadi, pasarnya ditawar segitu aja ngenyang. Produsennya sendiri tidak memahami bahwa untuk naik level itu ada sebuah effort yang harus dikeluarkan, ada sebuah effort yang harus dioptimalkan untuk bisa upgrade level. Begitu Pak Kuku.
luar biasa ini pelaku, jadi sangat detail dan Saya catat semua itu tadi. ya. Satu hal yang menarik Mas Kuku, jadi apa yang tadi dipantik oleh Mas Kuku tadi tentang UMKM, juga Mas Febri, Mas Rizky, Mas Hilmi, Mantik juga tadi Mas. Berarti tadi kan kita berbicara tentang kemajuan, jadi di tengah himpitan ekonomi, pandemi dan semua realitas yang terjadi kan bagaimana Aspik Mas dibentuk, kemudian UMKM, kemudian apa sih yang kurang untuk meningkatkan gitu kan. Bahwa ternyata untuk maju itu juga nggak mudah, itu banyak sekali yang Mas Vicky tadi sampaikan begitu detail, rumit banget ya, harus maju ya. Tapi terkadang untuk maju angel, tapi kon kira jarupuh ya, mungkin kan kita butuh penguatan ya, makanya kayaknya menurut saya ya cara ini untuk tema pada malam hari ini kita angkat tentang falsafah gitu kan. Jadi ketika kita melihat ke depan sangat susah untuk ditempuh, aduh temen ya, angel temen ya. Ya minimal orang yang maju ya orang kegaung banjir lah. Kita kan butuh penguatan diri yang kita sebut falsafah itu. Setiap kita pasti untuk penguatan diri. Ya angel ya, maju ya, kon maju bisnisnya angel ternyata ya, ribet banget ya. Tapi yang minimal asal-asal jalan lah. Waktu mikir ketemu apa? Melaku sambil kami mikir lah ya. Seperti itu. Mungkin itu Mas Kuku. Tentang falsafah juga perlu dimatangkan, makanya pada malam ini kita bahas falsafah orang biasa. Seperti ya. Mas Kuku. Ya ini mungkin sebelum nanti jeda saya ngerespon sedikit tadi ya Mas Fikri, ini menurut saya cerminan sesuai tema itu tadi ya Mas ya, orang biasa tapi yang kan Mas Fikri orang biasa ya. Ya kita juga orang biasa semua. Nah, tapi ternyata zaman itu bergerak. Jadi kalau dulu orang jual kayu mungkin cukup dilihat kayunya, tapi kalau sekarang kita harus semakin peka pada posisi brand positioning, terus self leveling, kemudian dijualnya ke siapa, menghargai nilai non intrinsik ya apa, itu ide, itu gagasan, itu kreativitas. Nah, mungkin ya message-nya yang dari diskusi tadi salah satunya ya pesan kepada para pendamping UMKM termasuk Mas Kuku, salah satunya adalah bahwa kita harus senantiasa peka terhadap perkembangan zaman gitu ya. Mungkin kalau dulu oke, promosi ini gitu kan. Ternyata semakin kesini kita harus semakin detail gitu. Mungkin pesan yang sama juga disampaikan ke Mas Febri bahwa jamaah itu sekarang semakin detail gitu loh. Tidak bisa memakai pola lama perlakuannya gitu kan. Jangan salahkan jamaahnya yang ya. Kalau mau tetap disetiai oleh jamaah harus pandai memproduksi falsafah baru yang sesuai dengan social leveling jamaah yang disasar gitu ya. Saya rasa kalau disambung-sambungannya begitulah ya. Dan sekali-kali memberikan bonus apa souvenir apa dari jamaah pada betah. Ya, jadi ada interaksi antara produsen, konsumen, fasilitator ya kita sampai sekarang ini. Mungkin jeda dulu mungkin Mas Taim ya, ini sebenarnya sudah agak sepaneng ya, ini. Kita jeda dulu dan teman-teman kita malam hari ini bahagia sekali ya. Orang tua kita yang hampir beberapa bulan ini bisa membersamai kita, ada Abah Titut dan juga Mas Agus Koco bisa membersamai kita di studio malam hari ini. Ya untuk hal-hal tentang bicara tentang falsafah. Ya, untuk falsafah dan Pak Titut sangat ketahanan pangan juga. Ya. Kita panggil Mas Hirdan untuk satu jeda dulu sambil menunggu, dan kami persilakan juga Abah Titut dan Mas Agus Koco untuk bisa bergabung bersama kami di depan. Sebelum kita satu nomor dulu dari sahabat kita Mas Hirdan, monggo. Cek
Sik. Ya, sik. Ya, cek bisa-bisanya ya. Karena banyak para senior. Ya, sebuah lagu dari Leto ya. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya selamanya tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Liriknya Mas. Ya, Mas Anggi, liriknya. Kelalen nih. Kan datang waktu di harimu saat kau merasa tak menentu. Jangan kau bimbang, pada waktu akan ku ingatkan kepadamu tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Temukanku di fatwa hatimu. Demikian telah masuk ke ruang dengar Anda pada malam akhir pekan yang cukup syahdu ditemani rintik air hujan. Semoga Mas Hirdan yang membawakan diparingi kebahagiaan ya, diparingi pendampingan terbaik dari Enggal Pak. ya disegerakan enggak intinya lah ya. Sing lagi
Sing lagi tangan-tangan nang ati ya. Semoga cek nyek kayak gue. Sugeng rawuh Mas Agus Sukoco, Pak Ditut. Alhamdulillah matur nuwun, matur mbah nuwun atas rawuhnya di studio. Kita bareng-bareng ini melepas rindu begitu ya. Sekian waktu tidak dijumpakan dalam forum Juguran Syafaat. Nah, ini ketemu titik jumpa, kita satu ruang kembali bareng-bareng menyapa teman-teman penikmat Juguran Syafaat dimanapun berada di regional Banyumas Raya, Nusantara, bahkan di beberapa negara tetangga begitu ya Mas Karyanto. Mugi tansah sehat Pak Ditut, Mas Agus Sukoco. Niki kalau Mas Agus 2 bulan kemarin Pak ya, itu sudah rawuh ke sini bareng-bareng kita live streaming, dan ini Pak Ditut perdana nggih untuk mengikuti bareng-bareng dalam satu forum dalam frame model Juguran Syafaat virtual begitu ya Mas Karyanto ya. Boleh dipersilakan dulu Pak Ditut untuk menyapa. Ini saya kira ada sekian banyak cercah kerinduan gitu ya. Atas ular-ular yang disampaikan dengan penuh ria jenaka dari beliau sang maestro sarjana alam semesta. SAS. Pak Ditut. Iya. Sesuai untuk yang pada malam hari ini falsafah itu kan Wisara Canguyai untuk Pak Ditut tentang betul. Pengkayaan tentang falsafah kan sangat kaya sekali. Karena bicara falsafah orang biasa ini lekat kaitannya dengan masyarakat agraris begitu ya. Dan Pak Ditut ini adalah salah seorang seniman yang memang nyata lahir dari bumi pertiwi agraria begitu. Jadi beliau memang seorang petani tulen. Begitu Pak Ditut. Monggo. Anak pakai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang petani katanya tadi yang tulen, nek metu kelalen. Wah ini jadi aja metu-metu lah, sing penting mlebu bae kan sama ini. Ini ada yang menggelitik dalam mata saya, jadi tidak kelilipan, tapi membaca di pengumuman bahwa malam ini ada acara Juguran Syafaat sing temane sangat bagi saya itu sesuatu yang seperti rambutan tidak berbulu. Terus ngelotok banget. Tapi bukan dukuh. Jadi anyar ya. Ini angel kan ya. Jadi temanya itu bagus banget ini. Rambutan tidak berbulu tapi bukan dukuh. Maksudnya gerdel-gerdele gitu loh. Ya, itu rambutan itu kan nek sing ora nanar rambutnya biasanya ngelotok banget. Nah, itu ngasih wijine bae ditutruki. Ya, sangat sederhana sekali, masyarakat petani kan sangat sederhana sekali. Ditutuki dan dibakar ngungkuli kacang tolo. Ya. Jadi ini yang ada dalam tema filsafat tadi itu orang biasa, yaitu filosofinya atau filsafatnya wong masyarakat biasa. Wong dadi wong biasa bae angel kok dadi wong luar biasa kentir apa? Ini ya. Jadi masyarakat biasa itu masyarakat yang mengenal langit itu benar-benar nek awan ya ditatap indah, sederhana sekali. Nek awan weruh hamparan bumi ya indah. Jadi ora wedi panas, ora wedi keringetnya sebotor-botor, dinikmati dengan filsafat orang biasa. Nek bakul cau esuk-esuk keton jambulus penter bae
Bakul cau wis bombong. Jadi bakul cau arep mangkat selengengene keton penter. Itu sudah waduh bombong banget. Bok sangat sederhana banget. Arep orang ngorupsi selengengene kon mandek dingin ya ora gitu. Tetap jalan. Jadi bagi saya tema ini menarik sekali. Sebab banyak orang itu yang sekarang dilihat baik di medsos atau di kenyataan, banyak orang tidak biasa. Banyak orang merasa jadinya wong biasa, tapi seakan-akan juga orang biasa ya kejungkel-jungkel. Ini yang terjadi begitu. Nah wong sederhana banget, gaji ukurannya wis genah. Nggo bojo sepene persen, nggo sekolah sepene persen, motor wis duwe. Terus menjadi orang filosofi tidak biasa, munggah. Filsafatnya orang biasa, utang maning. Loh ya akhirnya orang kejadi tok bayakane sempal, melakukannya bukan sengegeng kayak wayang hilang gapetes, pokok kedandut. Ini yang terjadi. Alhamdulillah, saya itu kemarin ketemu sama bakul balon. Bakul balon itu kalau pagi lewat depan rumah saya, balonnya melendung kabeh, gawa, nganggo pit. Ya. Nah, kan turun dari arah barat kan turun. Terus di tempat saya kan legok, wetane saya terus munggah. Lah ono wis toet. Aku mikir, bakul pelendungan kok bombong temen. Warna-warni pelendungannya. Lah, dulu itu tetangga saya waktu sebelum saya pindah di tempat yang sekarang. Nah itu masih saya hello. Wah, yo, hati-hati yo, selamat. Kenapa ora itu pakai tangan pelendungan itu urip kabeh ini munggah, kok medune nang nggonku dadak sarah dipit ya karena pelendungane mumbul kabeh kan. Ora kaya gue mbah jangan nyek kaya gue. Ujarku lah pelendungan dia yang junjung kono nunggang pit ngono medun maring wetane nyong. Kan bagus banget pelendungan mesti larang-larang banget ya gitu. Oh lho ora kaya gue. Nah, wis terus nek ora payu kepriwe baline ya gembesi kan ngertine payu kabeh sederhana banget, Bang. Le. Ora tersulah ora jengkel, ora madani Gusti Allah, sederhana banget kok plendungan teguyone nyong tumpaki bae. Plendungan kabeh ku nang tas dikon mumbul pite mumbul kan kaya sirkus ana medune nang nggonku iki. Payu larang plendungan ya, plendungan kan ora mabur gawa bakule mumbul kan larang gitu. Sombong aja kowe lah Mas, iki tukang ledeki bae iki. Lah kene ora payu kepriwe? Payu ngertine payu kabeh, tegembesi kabeh. Ya disaki lebok natas ngertine payu kabeh. Nah, sederhana banget filosofinya ya. Ini yang saya menarik. Jadi masyarakat di desa, masyarakat sederhana ya, ini penduduk kita ya, itu sederhana, orang mikir korupsi, orang mikir kepengin munggah bulan ya, orang kepengin macam-macam. Nah, jam loro barangnya esuk-esuk tak ledeki jam loro awan wis bali kok ngarit di kebun saya. Loh jadi menis ngarit loh apa solih 20.000 ya ngebul pedangane ya ngebul tayang nyekolahna bocah wis duwe putu. Bahagia banget, sangat sederhana banget. Fakta ini kenyataan. Demi Allah saya ini ngobrol ilmunya luar biasa. Barang berhenti di salah satu tempat, orang ini ditanya. Waktu esok-esok Mas, aku harap cerita lah. Cerita kepriwe sih? Aku mau ana peristiwa indah nggo atine nyong. Ini kenyataan. Diberhentikan sama orang, ditakoni. Dodol balon hasilnya pira Mas? Lho kok takon aja gue, tuku apa ora takon dodol balon hasilnya pira? Ya 50.000 20.000 ora mati lah unggal dina teyeng. Cukup gorip? Cukup. Buktinya tekan aja wene. Loh, 50.000 aku cukup. Bok sederhana banget. Karena
Urip kuwe barang takoni, urip kuwe tujuannya apa sih? Mencari kebahagiaan. Mensyukuri. Duwe omah, duwe anak, sing duwe putu. Nah, terus nginggo wedhus. Kenai lontop akhirnya ngobrol. Bisa nek ora syukur, arep dipaksa-paksa wong nyong anu kaya ki ora teyeng, Pak. Masih. Terus 50.000, 60.000 nyong syukur cukup. Alhamdulillah tekan aja bene ya ora mriyang. Terus dimingi-mingi bahasa Banyumas, bahasa Indonesia ini siapa yo? Dimingi-mingi bahasa Indonesia, bahasa nasional ini apa gitu dimingi-mingi? Hah? Dimingi-mingi ya? Oh ya, dimingi bahasa Indonesia juga ya. Goblok banget ya. Apa maning bahasa luar teyeng, oh ya aduh ya Allah, ya pangapura lah. Ini diming-iming, tembeng ngerti gue diming-iming bahasa Indonesia ya. Ya, itu ngomong baik. Bakul pendungannya diming-iming kon melu orang yang memberhentikan. Melu nyong baik, ngodene 300.000 tekan 500.000 sedina. Wis pokoknya melu nyong baik. Piteko ganti orang upit. Motor. Lah dia ngomong, aku duwe motor ngomong loro. Cuma pancen yang dodolnya tetep nganggo pit, masa dodol pelendungan ngawani motor ya pikirannya sederhana banget. Dina lah pite wis kesel banget ketone semeng-ameng ora karu-karuan. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi itu ditawari atau diming-iming ditawari loh, ngomong-iming bahasa Indonesia, ditawari ditawari diming-imingi. Nah, akhirnya dia tolak. Sebab apa? Dia suruh menjadi tukang minta-minta. Ngemis. Wah, nek kados niku tak kula mboten, kula uripe cukup kados niki sederhana kula. Niku saya kula mau awan aku kayak gue Mas ya bagus kok. Dan aku ngerasa wis cukup uripku cukup apa yang saya dapat. Ana maning sing bakul cau takoni karo tukang ngarit takoni. Barang takoni ketemu suatu saat pagi-pagi ketemu. Rika ora tahu teko gasik temen ngarit jam 6 esuk. Sebab kula niki anu arep dodol. Wedhuse mbok blekeran, mumpung terang mbok meko udan. Iki ana terang dodol gasik. Nah terus hasilnya pira dodol cau? Ya 50. Tapi kan yang teyeng bali ngundang layangan karo anake. Sederhana banget. Nah ini yang terjadi di lingkungan bahwa bagaimana kita mensikapi rasa syukur. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa atau orang di desa itu sangat sederhana. Nek anak awan ya anak pangan. Nah, anak awan, anak pangan. Tega uripe, ora tega patine. Mungkin ini ajaran-ajaran yang rasa sing sederhana banget. Nah, mangga sedulur, kula ya agi menikmati umur sing mbuh gutul tekan kapan orang ngerti, dadi nyong ora mikir-mikir arep maring arep kepriwe, sing penting tak nikmati siki, nyong ketemu sedulur pada kawula muda, nyong rasa dinaki ndelung sumi. Nang rasa kaya 14 tahun lebih muda dari aslinya. Jadi niki kula bungah banget Gusti Allah Ta'ala maringi wektu saged pinanggih panjenengan pada bisa ketemu, ngobrol, babagan kangen utawa rindu. Nah, urusan kangen utawa rindu, kula niki sederhana. Nek esok tetep maring kebon. Tanah 1,5 hektar orang nganggo kuli siji bae. Blas orang nganggo kuli, sederhana banget. Siki sok tanduri lontok wis pada rampung, agar nandur maning labu madu. Ya. Alhamdulillah, unggal esok sederhana. Menikmati urip sebab nyong nek ora tak nikmati urung karuan ngesuk arep nikmat sing dinasiki. Jadi nyong ora
Orang mikir nyong kudu kaya jadi tak nikmati yang sekarang saya hadapi. Nyong siki ketemu panjenengan pada ke tak pikir nggawe suarga rasa, nggawe seneng nang rasa. Meh bae Mas Kukuh, Mas Rizky miki meh ora sida gudul ngene. Tamune ana teka maning. Dadi awit maghrib ana tamu wis arep mangkat maning, ana tamu loro maning. Dadi gagian dilalah teka maning anak jujuki jamu, kalau jujuki jamu cok aja ngendong ya nyong arep lunga. Jadi kayak nggak jamu loro iki. Jamu istilahnya nggak anti corona. Wah, sederhana banget gue ya. Ya wis mungkin ampon-pon nyong nanduri empon-empon. Jadi tegawa mari ngene mikir tek ombek kemringet. Jadi kemen mandan keton ora kaya resmi banget ki nganggo jas kayane kaya kepriye iki kubluke tak lepas mong kayane mbok diluri Mas Rizky kuku kita keton mandan maco setitik lah ya. Asline kaya kiye mangga sedulur diterusaken anggone guyub rukun kumpul-kumpul sing kaya kiye insyaallah nggawe surga rasa. Filsafat orang biasa tumrap kula niku bener-bener bagus. Jadi ana maning nek ora ongkek ya ora nyekek. Ya, sederhana banget. Tapi ya aja nganggo filsafat atau tembung-tembung istilahnya suka mati ketekuk tinimbang ora umuk. Lagi kan kesombongan ya iki lho. Suka mati ketekuk tinimbang ora umuk ku ya ana iki ya. Lungane metu kaya ratu, umahe kena nggo mledos ngasu ya kan ana tembung-tembung awi jaman cilik nyong krungu wong pada kaya kuwe. Gayane ya lagi sing ingin jadi orang luar biasa tapi ternyata ingin buat kejutan malah terkejut ya. Ya ge ayo kepengine tok kepengin dadi wong luar biasa, wong dadi wong biasa be abot apa maneh dadi wong luar biasa ya akhirnya terkejut. Lah siki akeh wong pada terkejut. Akhirnya nyalahna wong liya padahal perilakunya dewek sing kebablasan sing hidup itu bukan mimpi ya. Hidup itu sebuah kenyataan, tapi impian boleh. Tapi jangan hidup dalam mimpi. Kan genah mbok. Lah aku dewek uripe nyata unggal esuk bukan mimpi. Alhamdulillah tak nikmati sampai tekan ayawene. Alhamdulillah uripe nikmat dengan sangat sederhana. Apa maning dalam kondisi kayak iki akeh wong pada kesulitan, nyong bersyukur diparingi sehat waras, esi bisa macul, esi bisa sumbule umeb ya, berase esi tayang diliwet, ora ketang siki nyong klase rezekine kelas muntul. Istilahnya kelas muntul bener-bener ora disangka, ora dikira bar arep mulai ana lockdown dilalah Gusti Allah ngersakna ujug-ujug nyong njaluk winil muntul karo setangga teparo tak tanduri muntul. Barang seprene muntule seprene esi akeh nandur terus alhamdulillah dipeti rong dina sepisan sekintal alhamdulillah mlakune teyeng ngegeng turune teyeng jiplong alhamdulillah ya sederhana lah ya urip kelasnya muntul nek wingi ora nandur muntul kayane nyong ya koloh jentik sebab ora ana apa-apane untung kok gelem ongkek jadi alhamdulillah cangkeme nyekek matur suwun sedulur mangga dilangsungaken mangke sami bebrayan agung gendu-gendu rasa nganggo filsafate wong biasa. Jadi wong biasa pe ora gampang, apa maning kok mlumpat dadi wong luar biasa. Engko pada kecengklak ya. Muga-muga nyong pada rika aja pada kecengklak tegese mati kecengklak bukan dengklak kaya kies beyekane teng sempal mbok mlakune lah kaya drona ilang kapeteng. Suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi nandur mundur saya jadi ingat ini. Pak Didus ini kan ikut dari Juguran Safat edisi yang pertama nggih Pak Didus nggih. Nah, waktu itu perkenalannya kan ketika lagi
mau sepatuan pulang, saya tanya, oh, Pak Dudut ini pekerjaannya apa gitu kan. Kula nandur mundul gitu. Jadi ternyata sampai hari ini masih gitu. Istiqomah gitu. Luar biasa gitu. Wis gue. Monggo Mas Hilmi atau Mas Hilmi ini bisa saya kira bisa menanggapi atau perspektif yang lain lah di urusan perdesaan. Tadi Pak Dudut sudah memberikan kita frame di tengah masyarakat kita yang dengan sangat sederhana itu bisa menjadi cekelan begitu nggih Pak Dudut nggih, sebagai cekelan untuk kemudian bisa bertahan, tetap urip baik gitu dengan sangat sederhana falsafahnya. Monggo Mas Hilmi. Nggih, matur nuwun. Salam Pak Dudut, salam Mas Agus. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu. Selama ini mungkin secara virtual ya, melalui Zoom, tapi malam hari ini kita bisa bertatap muka dan berkumpul di majelis syukuran syafaat. Menanggapi tentang Pak Dudut, memang saya sendiri menemukan ya Mas. Jadi dulu saya pikir hidup itu ya rumit deh gue loh. Apa? Iya. Bekerja, nyari uang, terus memenuhi kebutuhan. Masalah kesehatan kita harus menanggung secara jaminan, mikirna anak, terus ke sekolah kepriwe, sehingga akhirnya mendapati ketakutan ya, dan membuat kita bekerja lebih keras, nyari uang lebih banyak, duitku ora kerasa cukup terus itu. Nah, terbalik ketika saya bertemu dengan beberapa warga saya yang di Karanggintung itu juga punya kesamaan saya seperti ceritanya Pak Dudut tadi. Hidupnya sangat sederhana, urusan pangan ya dari ngepet ning kebun, urusan makan sederhana. Dia punya uang ya hanya untuk kebutuhan ya paling beli pulsa listrik lah, sing ora bisa dipenuhi dirinya sendiri gitu kan. Beli pulsa listrik, kadang buat pulsa internet anaknya, terus beli kebutuhan sehari-hari yang memang dia tidak bisa memenuhinya, misalnya sabun, sampo itu. Tapi untuk urusan yang mendasar justru dia bisa memenuhinya sendiri gitu. Nah, seperti itu kan kebutuhannya tidak besar Mas. Orang kayak dewek ya, kudu mejeng lah, kelambi kudu kardinal mungkin apa, sepatu kudu brodo dan lain-lain. Nah, tapi kalau orang-orang justru sangat sederhana hidupnya itu kan, karena kebutuhannya sangat minimalis dan standar hidupnya juga tidak tinggi seperti kita. Nah, kemungkinan seperti itu kan bisa jadi karena kita konsumsi medianya lebih banyak, terus punya standar hidup lebih tinggi, deleng kanca kahanan, dan yang lebih mendasar lagi kita tidak punya falsafah hidup yang kuat sehingga terombang-ambing akhirnya deleng wong ngetutna standare wong. Deleng kayak bisa tuku mobil, wah kayaknya kita harus setara dengan dia. Terus bisa tuku apa, akhirnya merasa bisa harus mengikuti dia. Nah, ini yang saya dapati belajar banyak dari teman-teman di desa itu sebenarnya mereka mempunyai falsafah hidupnya masing-masing sehingga ora irenan, ora punya ya meskipun ya tetap ada lah ya, tapi yang saya bisa pelajari sebenarnya di situ. Merasa tahu kebutuhannya sehingga bisa dipenuhi dan